Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video peer teaching saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dengan berdoa. Ketua kelas, Taufik, silakan dipimpin doanya. Ya, baik, Bu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Taufik, amin. Baiklah anak-anakku, siapa yang tidak masuk hari ini? Sekretaris kelas, Saryati, siapa yang tidak masuk nak? Teman-temanmu? Ada, udah masuk semua ini, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memiliki semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis teks eksplanasi, di mana dalam menganalisis itu ada pengertian teks eksplanasi, yang mana menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu kejadian itu terjadi. Di sana juga ada struktur, apa saja topik strukturnya yang kemarin kita pelajarin. Ada identifikasi. Benar, identifikasi fenomena, ada urutan sebab akibat, dan terakhir ada penutup atau ulasan. Baiklah, Ibu akan menyampaikan KD kita pada hari ini pada pembelajaran memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Aktivitas 4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikatornya ada 3. Pertama, menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. 2. Menentukan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 3. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Tujuannya menentukan pola pengembangan dengan tepat, menentukan langkah-langkah menulis teks eksplanasi dengan tepat, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah bahasaannya dengan tepat. Penilaian nantinya yang Ibu lakukan yaitu menulis teks eksplanasi yang berjudul perundungan dan mempresentasikan di depan kelas bersama anggota kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan. Baiklah, untuk menghemat waktu, sekarang Ibu akan melakukan tes awal untuk memulai proses pembelajaran kita. Ibu bagikan ya, silakan diisi, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Silakan dikumpul. Silakan ketua kelas untuk mengambil lembar kerja teman-temannya yang pretest. Pada topik silakan ya. Sudah Bu ini Bu ya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh sebuah video. Silakan diperhatikan. Tunggu Bu ya. Lagi proses videonya. Bukan hanya di sekolah, zaman sekarang bully semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di sekolah, tapi bahkan di tempat kerja. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga. Dan kadang tanpa disadari, diri kitalah yang mungkin jadi pelakunya. Berawal hanya dari bercanda, lalu menjadi biasa. Ya, itu tampilan video kita tentang ketika kita dibully. Silakan yang ingin bertanya tentang video kita yang Ibu tampilkan tadi. Rismawati, ada yang mau ditanyakan tentang video? Oke, Rismawati silakan, Nak. Suaranya, Nak, biar teman-teman lain bisa mendengar dan bisa memberikan juga. Maaf, Bu. Ya. Yang dibully siapa ya, Bu? Yang korbannya siapa? Baik, satu. Ada lagi yang ingin bertanya, Nak, tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Kalau tidak ada, kita ini kan sama-sama nih menonton. Coba Maya, siapa tadi yang menjadi korban bully?
Ayo Maya. Baik, Bu. Yang menjadi korban bully tadi, Bu, anak-anak sekolah. Oke, good ya. Terima kasih anak, berarti memperhatikan video yang Ibu tampilkan. Bully itu bisa terjadi kepada siapa saja ya nak ya. Dan perlu kita ketahui, kita perlu belajar, mempercayai diri kita, dan untuk berusaha meyakinkan bahwa kita tidak melakukan bully. Baik, setelah kita melihat video, Ibu akan membagi kelompok. Dalam pembelajaran kita hari ini memproduksi teks eksplanasi, Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama, Rina Marianti. Kelompok kedua, Taufik Roma. Kelompok ketiga, Saryati Carolina. Kelompok keempat, Fatmawati dan Rismawati. Kelompok kelima, Maya dan Mursila. Selanjutnya, silakan duduk per kelompok. Nanti setelah proses materi Ibu sampaikan, silakan kalau ada yang ingin tanya jawab. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu pada materi hari ini yaitu teks eksplanasi. Kalau minggu kemarin kita menganalisis strukturnya, kebahasaannya, pada minggu ini, pada hari ini yaitu kita memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pada KD 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Indikatornya ada 3. 1. Menentukan pola pengembangan. 2. Menentukan langkah-langkah. 3. Menulis teks. 1. Menentukan pola struktur dan kebahasaan dengan atas peristiwa yang dipaparkan. Dalam menulis teks eksplanasi harus disajikan dengan baik dan terstruktur, sehingga penulis mau menulis teks eksplanasi perlu mengetahui pola pengembangannya. Pola pengembangan teks eksplanasi ada 2. 1. Pola pengembangan sebab akibat. 2. Pola pengembangan proses. Atau perbuatan bangunan roboh. Kemudian pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan sesuatu dari suatu kejadian. Untuk menyusun sebuah proses, ada langkah-langkahnya. 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. 2. Membagi proses menurut tahap-tahap kejadian. 3. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail yang tegas sehingga pembaca melihat seluruh prosesnya secara jelas dan utuh. Contohnya perkembangan janin. Kemudian dalam menulis teks eksplanasi tentu kita harus mengetahui langkah-langkahnya dalam menulis teks eksplanasi. Pertama, kita menentukan fenomena atau topik. 2. Mendaftar topik yang dikembangkan. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka. Baiklah anak-anakku, demikian materi yang Ibu jelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini? Silahkan angkat tangannya. Oke, Marianti silahkan nak. Bu, tadi kan ada prosesnya, sebab akibat. Nah, Bu, Ya. bisa nggak dibalik, Bu, menjadi akibat sebab? Kira-kira bagaimana contohnya, Bu, kalau bisa? Luar biasa. Senang Ibu. Marianti mempunyai pola pikir yang kritis ya. Baik, pola pengembangan sebab akibat itu boleh nak dibalik. Bisa menjadi akibat sebab. Contohnya nih, Ibu sakit perut ketika bangun pagi. Hal ini disebabkan Ibu mengkonsumsi cabai yang berlebihan. Artinya bisa. Akibat bisa menjadi gagasan utama dan sebab sebagai perincian pengembangannya. Bagaimana Marianti? Paham nak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Yang lain ya nak ya. Kemudian sekarang Ibu bagikan LKPD ya, lembar kerja kalian. Silakan kerjakan per kelompok. Silakan dibagikan tolong topik. Bagikan ke teman-temannya. Sebelum mengisi LKPD, Ibu akan menyajikan video sebagai panduan kalian menulis teks eksplanasi.
Sekolah. Baik anak-anakku, Sekolah sekarang kita seharusnya mulai menjadi tempat untuk memperhatikan contoh videonya yang nantinya kalian bisa menentukan topik. Video Ibu sampaikan ini fenomena apa ya? Bisa itu kan topiknya. Kemudian bisa menentukan merinci, oh apa saja pengertiannya, kemudian bisa penyebabnya apa, dan juga nanti setelah selesai mengorganisasi kerangka, menyusun topik, kita bisa menulis sebuah karya eksplanasi yang berjudul perundungan. Lihat, kita tonton bersama ya, Nak. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah. Seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya 1 jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Penelitian yang lain menunjukkan 41% pelajar usia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Baik, itu video kita yaitu tentang perundungan atau bullying. Sekarang silahkan diskusi, tentukan topiknya, kemudian di kerangkanya disusun. Kemudian setelah dapat nih Bu kerangkanya, silakan manfaatkan gawai kalian. Kita cari nih tambahan referensi atau kalimat-kalimat yang untuk menambah teks eksplanasi yang nantinya kalian tulis. Silakan untuk diskusi. Saryati, bagaimana Nak? Ada kendala untuk mengerjakan LKPD-mu? Saryati, bagaimana Nak? Carolina, kan satu kelompok nih. Apa ada kendala Nak untuk mengerjakan LKPD-nya terkait TSMC? Tidak. Oke, alhamdulillah ya, berarti kalian paham dan mengerti apa yang kita maksud hari ini. Baiklah anak-anakku, Ibu lihat ini kelompok Rismawati selesai, kelompok Taufik, kelompok Marianti. Sepertinya semua sudah menuliskan teks eksplanasi. Dan Ibu lihat juga hasilnya sudah cukup baik ya. Tapi kita sebelum mendapatkan nilai yang cukup baik dari teman-teman, kita akan presentasi. Baiklah, untuk kelompok pertama presentasi, Rina mana? Kelompok Rina? Oh, baiklah. Ya Bu, Ya, maaf Bu, baru baru menyelesaikan tulisannya ya Nak ya. ya Bu, Ya, sedikit. baik, tidak apa-apa Nak. Oke, kelompok Rina ya. Yang ingin mempresentasikan, silakan kelompok lain perhatikan penampilan Rina dalam mempresentasikan teks ekspresi yang berjudul perundungan. Di sini Ibu tampilkan ya Nak ya. Hasilnya. Silakan Rina untuk mempresentasikan. Oh ya, Rina kelompoknya sama Marianti ya. Silakan Rina dan Marianti. Perwakilan satu ya Nak ya. Dalam kelompok itu satu saja ya nanti yang mempresentasikan. Dan kelompok lain nanti yang menanggapi dari kelompok lain. Silakan Rina. Ya, ini hasil diskusi kelompok kami. Bu Marianti, Ibu yang membacakan apa saya Bu? Kerjasama ya Nak ya, gantian. Ya, Marianti, saya membacakan pernyataan umumnya ya Bu ya. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan Ibu Marianti. Dari
tampilan video yang ditampilkan oleh ibu kami itu tentang perlindungan ataupun bullying. Oke, terima kasih ya kelompok Rina dan Marianti. Baiknya, sekarang Ibu minta tanggapan nih dari kelompok Marianti. Baiknya, sekarang Ibu minta tanggapan nih dari kelompok Marianti. Iya, baiklah saya menanggapi kelompok dari Ibu Rina tadi ya. Baiklah, saya menanggapi kelompok dari Ibu Rina, di mana ketepatan teks yang ditulis dan struktur teks sesuai dengan kaidah kebahasaan, sudah sesuai yang dijelaskan oleh guru kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Saryati. Baik, kelompok lain seperti itu ya nak ya, semuanya sudah bisa semua kan menulis teks eksplanasi. Selanjutnya nanti presentasinya ya kita lanjutkan. Silakan. Selanjutnya hasil teks eksplanasi kalian silakan dikumpul. Baik ketua kelas, Taufik tolong nak ya diambil per kelompok, letakkan di atas meja ibu. Baik Bu. Baiklah anak-anakku, setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu berharap ada yang kita peroleh. Rismawati, apa yang kalian pelajarin hari ini, nak? Yang dipelajari hari ini, Bu, tentang teks eksplanasi, Bu. Oke. Rismawati menyukai nggak teknik ini dan medianya, kemudian materinya? Suka, Bu. Medianya bagus, ada videonya. Alhamdulillah. Kemudian masih ada yang belum dipahami, nak, tentang materinya? Kalau materinya udah cukup, Bu. Tidak ada yang tidak dipahami, mengerti sangat, Bu. Oke, baiklah anak-anakku. Sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Taufik bisa? Apa yang bisa kita simpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya coba Bu ya. Ya, nak. Tapi kalau salah Ibu luruskan ya. Tidak ada yang salah, nak. Ya, Baik. kurang tepat saja nanti Ibu bantu. Baik, pada pelajaran yang telah Ibu berikan yang saya dapatkan yaitu bahwa ketika kita belajar eksplanasi berarti kita di sini kita membahas tentang fenomena atau kejadian dari suatu peristiwa yang terjadi, Bu. Gitu. Bagus ya, nak ya. Salah satu yang tidak ada yang salah. Baik, Bu. Luar biasa. Terima kasih Taufik. Benar. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini dengan kita mengetahui pola dan mengetahui langkah-langkahnya, kita mampu menjadi seorang penulis yang handal, terutama menulis teks eksplanasi ya nak ya. Semoga nanti kita memiliki bakat menulis, bisa menjadi seorang jurnalis loh nantinya atau penulis terkenal. Amin. Baiklah anak-anakku, sekarang Ibu akan membagikan post-test, tes akhir untuk mengetahui kemampuan kalian setelah ada proses pembelajaran. Ibu bagikan ada 5 soal pilihan ganda. Silakan Taufik, ketua kelas, bantu Ibu membagikan soalnya. Baik, Bu. Kita kerjakan 5 menit ya, nak. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikumpul. Terima kasih ya, nak ya, sudah melaksanakan dan mengerjakan post-test. Manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi tentu banyak bermanfaat. Salah satunya melatih rasa peduli dan empati kita terhadap lingkungan, terhadap teman dan sekitar. Besok kita akan pada minggu besok kita akan mempelajari teks drama. Di rumah silakan dibaca, dibuka tuh gawainya tentang drama secara umum ya nak ya, sebagai penghantar kita untuk pertemuan minggu depan. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya, nak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Pesan Ibu, tetap semangat, tetap mencoba, dan lakukan yang terbaik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.